Oke. Assalamualaikum Mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang relasi dan fungsi. Perkenalkan, nama saya adalah Lutfiani Darmawansyah dengan NIM 2021 31081 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Angelo Ruancali Gusiapela Penaga, NIM 2021 31086. Selanjutnya ada teman saya. Nama saya Liti Jordan Mapau dengan NIM 2021 31079 dan teman saya. Nama saya Fauzan Fuadi Pasaribu dengan NIM 2021 31067. Ya, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain, dinyatakan dengan struktur yang disebut relasi. Relasi antara himpunan A dan himpunan B disebut relasi biner, yang didefinisikan sebagai berikut. Relasi biner R antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A X himpunan B. Notasinya adalah R bukan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian representasi relasi. Representasi relasi dengan diagram panah. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Gambar dua buah lingkaran lalu tuliskan elemen-elemen A dan B pada masing-masing lingkaran. Mari kita lihat contohnya. Jadi contohnya itu seperti ini. Himpunan A anggotanya Amir Budi Cecep dan himpunan B anggotanya YF 221 dan teman-temannya. Dan ini adalah dengan diagram panah. Kemudian ini contoh yang kedua. Kemudian representasi, kita masih masuk pada representasi relasi, tapi kita masuk pada representasi relasi dengan tabel. Jadi jika relasi direpresentasikan dengan tabel, maka kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Contohnya ini, jadi tadi anggota himpunan A adalah Amir, Budi, dan Cecep, kemudian ini disebut dengan daerah asal, kemudian himpunan B itu disebut dengan daerah hasil. Jadi ini. Jadi ada dua contoh, teman-teman. Kemudian selanjutnya, representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A, AB, C, dan seterusnya. Kemudian himpunan B, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MJ. Kemudian ini relasi R yang dinyatakan dengan matriks. Jadi ini relasi dengan matriks. Contoh pertama. Kemudian ini contoh kedua. Kemudian kita masuk pada representasi relasi dengan graf berarah. Jadi ini berarah ya teman-teman. Saling berarah, saling. Kemudian yang A relasi R yang itu beranggotakan AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, dan DB. Kemudian relasi yang gambar B, relasi R yaitu 22, 24, 28, 33, 39. Slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada relasi inversi. Jika diberikan relasi R pada himpunan A ke himpunan B, kita bisa mendefinisikan relasi baru dari B ke A dengan cara membalik urutan dari setiap pasangan terurut di dalam R. Relasi baru tersebut dinamakan inversi dari relasi semula. Next, Lutfi. Iya, sorry. Definisi relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B invers dari relasi R. Dilamakan dengan R inverse adalah relasi dari B ke A didefinisikan oleh R inverse yang beranggotakan BA lalu AB yang beranggotakan R. Selanjutnya di sini ada jika M adalah matriks yang mempresentasikan relasi R yang M beranggotakan di baris pertama ada 100, yang kedua ada 101, yang ketiga 101, yang keempat 010, yang kelima ada 010.
Maka matriks yang mempresentasikan relasi R inverse misalkan N, yaitu N sama dengan M transpose, yang berarti setiap posisi dalam yang matriks M itu akan berubah. Slide next. Yang ini ada mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Hasil operasi tersebut juga berupa relasi. Dengan kata lain, jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan himpunan R2, lalu R1 gabungan dari R2, lalu R1 dan juga R2, dan R1 ke R2 juga relasi dari A ke B. Nah, di sini ada di sini ada contoh, yaitu A yang beranggotakan A, B, dan C, lalu B yang beranggotakan A, B, C, D. Di sini relasi R1 bisa dikatakan anggotanya yaitu A dan A, B dan B, C dan C. Dan selanjutnya relasi R2 yaitu A dan A, AB, AC, dan AD adalah relasi dari A ke B. Untuk R1 irisan himpunannya ke R2 yaitu menjadi AA, lalu R1 ke gabungan dari R2 yaitu AA, BB, CC, AB, AC, dan AD. Selanjutnya ada R1 yang ke R2 juga yaitu BB dan CC, yang R2 juga ke R1 yaitu AB, AC, AD, dan yang terakhir itu R1 apa nih? Bentar. R1 yang setangkup R2 yaitu BB, CC, AB, AC, dan juga AD. Next. Di sini ada komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S apa nih? Bundaran R. Bundaran. S bundaran R yang berisikan A dan C, lalu A ya beranggotakan A kecil beranggotakan A, lalu C kecil beranggotakan C besar, dan untuk beberapa B kecil beranggotakan B besar. AB yaitu menganggotakan R, dan BC menganggotakan S. Dan berikut beberapa contohnya. Next. Di sini R1 yang beranggotakan yang pertama ada 110, 010, dan 100. Lalu R2 yang beranggotakan 001 dan 100 dan 011. Maka matriks yang menyatakan R2 bundaran R1 adalah di sini bisa kita lihat R2 bundaran R1 yaitu rumusnya yaitu matriks R1 dan matriks R2 itu dikalikan lalu didapatkan hasilnya yang di bawah. Next. Dan ini ada sifat-sifat relasi biner. Relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat yaitu refleksif, setangkup, dan tak setangkup, dan menghantar. Ini tadi udah ada, langsung lanjut Ricky. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Yang selanjutnya yaitu refleksi. Definisi refleksi adalah relasi L pada himpunan A disebut refleksif jika AA elemen L untuk setiap A elemen A. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Lanjut. Misalkan himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, dan relasi L di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka A. Relasi L yang beranggotakan 11, 13, 21, 22, 33, 42, 43, dan 44. Yaitu memiliki yang bersifat reflektif
karena terdapat elemen yang berbentuk AA, yaitu 11, 22, 33, dan 44. Selanjutnya B, relasi L, yang beranggotakan 11, 22, 23, 42, 43, dan 44. Tidak bersifat reflektif karena 33 bukan elemen dari L. Setangkup dan tak setangkup. Definisinya yaitu relasi L pada himpunan A disebut setangkup jika untuk semua AB elemen A, jika AB elemen L, maka BA elemen L. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, dan 4, dan relasi L di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi L 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, dan 4, 4 bersifat setangkup. Karena AB elemen L, maka BA juga elemen L. Di sini 1, 2, dan 2, 1 adalah elemen L. Begitu juga 24 dan 42 juga adalah elemen L. Relasi L 11, 23, 24, dan 42 tidak setangkup karena 23 elemen L tetapi 3 dan 32 bukanlah elemen L. Lanjut. Relasi L pada himpunan A disebut tolak setangkup jika untuk semua AB elemen A, AB elemen L, dan BA elemen L hanya jika A sama dengan B. Relasi L 1, 1, 2, 2, 3, 3 merupakan tolak setangkup karena 1, 1 elemen L dan 1 adalah 1 sama dengan 1, 2, 2 elemen L dan 2 sama dengan 2, 3, 3 elemen L dan 3 sama dengan 3. Perhatikan bahwa L juga setangkup. Relasi L 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3 merupakan tolak setangkup karena 1, 1 elemen L dan 1 sama dengan 1 dan 2, 2 elemen L dan 2 sama dengan 2. Perhatikan bahwa L adalah tidak setangkup. Selanjutnya. Menghantar. Definisinya yaitu relasi L pada himpunan A disebut menghantar jika AB merupakan elemen L dan BC merupakan elemen L. Maka AC juga elemen L untuk ABC elemen A. Misalkan, himpunan A 1, 2, 3, dan 4, dan relasi L di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi L 21, 31, 32, 41, 42, 43 bersifat menghantar. Periksa dengan membuat tabel pada di bawah ini. Pada tabel bawah ini adalah pasangan berbentuk. Lanjut. Yang selanjutnya kita akan membahas fungsi. Misalkan A dan B himpunan, relasi bina fungsi dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika fungsi adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan fungsi A ke B yang artinya fungsi memetakan A ke B. Lanjut. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Fungsi A sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari fungsi dan himpunan B. Disebut juga daerah hasil kodomain
dari F. Jika fungsi A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A dan A. Dinamakan prabayangan, yaitu pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan fungsi disebut jelajah atau range. Selanjutnya, seperti contoh gambar tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Fauzan. Ya, contohnya yaitu relasi dari A ke B. Relasi F sama dengan 1U, 2V, 3W dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, V, W adalah fungsi dari A ke B. Di sini fungsi F1 sama dengan U, F2 sama dengan V, F3 sama dengan W. Daerah asal dari F adalah A dan daerah hasil adalah B. Jelajah dari F adalah UVW yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Yang bergantung pada bayangan, fungsi dibedakan menjadi fungsi satu ke satu atau one to one, fungsi pada atau one to, atau bahkan salah satu dari keduanya. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Ini adalah contoh dari fungsi satu ke satu, yaitu dari A ke B. Fungsi F dikatakan onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Ini adalah fungsi, contoh gambar dari fungsi pada onto. Next. Ini adalah beberapa gambar dari fungsi satu ke satu, fungsi pada bukan satu ke satu, bukan fungsi satu ke satu maupun pada, dan bukan fungsi. Next. Fungsi inverse, yaitu A ke B, FA. Jika F fungsi berkoresponden satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan dan inversi atau inverse dari fungsi F. Fungsi inversi dari F dilambangkan dengan F inverse. Contohnya yaitu relasi F sama dengan 1U, 2V, 3W dari A, 1, 2, 3, dan B, UVW adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu. Inversi fungsi F adalah F inverse sama dengan U1, V2, W3. Jadi F adalah fungsi invertible atau dapat dibalikkan. Next. Fungsi komposisi, yaitu dari A ke B, rumusnya adalah GA, BC, FGA. Dari A ke C yaitu F bundaran A. F bundaran G ke F bundaran GA. Next. Diberikan fungsi G sama dengan, contohnya yaitu diberikan fungsi G sama dengan 1U, 2V, 3W yang memetakan A, 1, 2, 3 ke B sama dengan UVW, dan fungsi F sama dengan UV, Vx, WZ yang menyatakan B sama dengan UVW dan ke C sama dengan YXZ. Fungsi komposisi dari A ke C adalah F bundaran G sama dengan 1Y, 2X, 3Z. Lanjut. Ini adalah contohnya, itu diberikan fungsi fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Tentukan f bundaran g dan g bundaran f. Yang pertama yaitu f bundaran g x sama dengan f gx
sama dengan GX F sama dengan X kuadrat ditambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah 1 min 1 sama dengan X kuadrat. Yang nomor 2 yaitu G bundaran F X sama dengan G X sama dengan G X min 1 sama dengan X min 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan X kuadrat min 2X tambah 2. Next. Ini adalah beberapa faktorial, yaitu bisa dilihat N faktorial sama dengan 1, 2, titik-titik sampai N-1 kali N. N lebih besar dari 0. Dan satu lagi, N faktorial 1 sama dengan N sama dengan 0. Dan seterusnya. Terima kasih, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Itulah hasil dari presentasi kami kelompok 9. Saya dari kelompok 9, Lutfian Darmawansyah dengan NIM 2021 31081, dan teman-teman saya dan teman saya. Dan saya Angelo Ruancaligus CP Lapenangga NIM 2021 31086. Selanjutnya ada teman saya. Saya Ricky Jordan Mapaung dengan NIM 2021 31079 dan teman saya. Saya Fauzan Fadi Pasaribu dengan NIM 2021 31067. Dan itulah kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih.